saya Kurniawan Adi Saputro. Saya salah satu pendiri dari Wananagara. Wananagara dalam bahasa Jawa berarti hutan kota. Wana hutan, negara berarti kota. Kami memulai proses pembuatan hutan kota dari tahun 2023, dimulai dengan mengenal tumbuhan-tumbuhan yang asli Jawa yang sudah langka. Kami lihat di mana dia hidup, kemudian ciri-cirinya, dan kami cari di mana dia dibenihkan. Kemudian kami juga memulai penyiapan lahan supaya gembur, supaya subur dan seterusnya. Kemudian kami tanam pada tahun 2024 di bulan November pada lahan seluas 156 meter persegi, sebanyak lebih kurang 400 batang. Kami memang sengaja menanamnya padat atau dikenal dengan metode Miyawaki supaya tumbuhan-tumbuhan itu lebih cepat tinggi karena saling bersaing. Dan di dalam tanah, akar-akar tumbuhan itu saling bisa dibilang bekerja sama begitu. Nah, Wananagara ini dicita-citakan untuk bisa ditinggalkan atau tidak perlu diurus lagi setelah berumur 3 tahun. Harapan kami setelah nanti mandiri, tidak perlu dirawat, kami bisa membuat yang baru lagi di tempat lain. Lumintu adalah anak program dari Wananagara, secara khusus bergerak di bidang kebudayaan. Yang kami maksud dengan kebudayaan adalah cara hidup. Jadi Lumintu untuk edisi 2025 ini mengerjakan isu cara hidup di alam yang krisis. Kami bersama-sama belajar berbagai masalah yang berkaitan dengan persoalan ini, seperti masalah kapitalisme, masalah penjajahan, dan seterusnya. Kemudian setelah belajar, kami masing-masing membuat karya tulis, karya lukis, karya digital, multimedia, dan lain-lain yang akan kami luncurkan di akhir tahun ini. Sebelum diluncurkan, kami akan membuat semacam pratayang ya, beberapa karya yang sudah siap kami tunjukkan kepada publik, kemudian kami membuat diskusi bersama. Saya Vicky Restina Bella, biasa dipanggil Vicky, seorang desainer grafis yang saat ini sedang tertarik dengan isu pangan dan lingkungan, yang kemudian untuk saya kembangkan dengan keahlian saya dalam menciptakan karya-karya desain visual. Dalam program Lumintu ini saya berangkat dari sebuah pertanyaan, kenapa ya saya makan nasi sehari 3 kali. Jadi saya sarapan itu pakai nasi dan lauk, untuk makan siang masih menu yang sama dengan sarapan, dan untuk opsi makan malam kalau saya kelelahan setelah aktivitas seharian, saya biasa memesan bakmi Jawa. Jadi tubuh saya itu sudah terbiasa dengan sumber energi itu berasal dari nasi maupun mie atau bahkan roti ya. Jadi padi dan juga gandum. Nah, di program Lumintu ini saya jadi diajak kembali gitu untuk melihat apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya, yaitu saya kembali di abad ke-8 pada masa Mataram kuno. Jadi saya menelusuri apa yang ditanam pada masa itu melalui relief candi. Ada salah satu relief di Candi Borobudur, yaitu relief Karmawibangga. Di situ memang ditunjukkan atau digambarkan ada tanaman padi lengkap dengan ilustrasi tikus, hama, kemudian juga ada penyimpanan hasil panen, dan ini menjadi suatu tanda bahwa pada masa itu memang sudah terjadi pertanian gitu. Dan ini menjawab pertanyaan saya tadi yang pertama, yaitu
Oh ya, ternyata memang sejak dahulu tuh nenek moyang saya itu sudah menanam padi gitu. Dan ini masih dilestarikan sampai zaman saya sekarang gitu. Dalam program Lumintu ingin menelusuri tanaman-tanaman di luar tanaman padi yang digambarkan dalam relief candi dengan mengadaptasi relief tersebut ke dalam karya ilustrasi saya. Jadi saya akan memasukkan tanaman-tanaman yang tadi dianggap yang menurut saya ya tampak sebagai latar belakang, tapi pada karya saya nanti akan saya tunjukkan sebagai topik yang akan saya angkat menjadi topik utama gitu. Jadi tidak hanya padi atau pertanian ya yang menjadi sumber utama energi yang bisa saya dapatkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ada tanaman-tanaman lain yang dahulu sudah ditanam dan kemudian saat ini juga masih ada dan ingin saya coba konsumsi lagi. Dan iya, akhirnya untuk coba tadi ya menjawab kenapa saya harus makan nasi 3 kali sehari padahal ada opsi lain gitu. Saya Yunike Nugroho, seorang seniman botani dari Yogyakarta. Di proyek Lumintu ini saya berpartisipasi lewat tentu saja berproses bersama teman-teman semua, tapi juga menciptakan karya dengan latar belakang atau spesialisasi saya. Ketika saya mengikuti sebuah residensi tahun lalu di Edinburgh, saya bertemu dengan sangat banyak sekali arsip kolonial, karena ini adalah seni yang sangat terkait dengan kolonial ya. Jadi saya melihat arsip tentang tumbuhan-tumbuhan di tanah yang sudah dikuasai. Salah satunya adalah kelapa. Kemudian ketika saya kembali ke Indonesia, saya berpikir gitu, apakah ada pendekatan lain selain seni botani dengan ciri kolonial yang sudah saya ikuti selama ini. Dalam pengalaman saya dan juga berdiskusi dengan orang tua, saya disadarkan bahwa dalam budaya Jawa, seperti kelapa ya, contohnya kelapa, tapi juga itu berlaku untuk tumbuhan lain, hubungannya itu dekat sekali. Seperti kalau dicontohkan adalah untuk satu tumbuhan ada 40 nama atau 40 kata khusus untuk tumbuhan itu. Bahkan masih ada puluhan lagi untuk prosesnya atau untuk cara mengolahnya. Jadi kelapa itu ketika masih bunga disebut manggar, atau ketika masih dalam kuncupnya itu disebut mancung. Kemudian ketika buahnya baru saja diserbuki kemudian menjadi calon buah, itu ada istilah lainnya, blulu, kemudian cengkir, degan, sampai akhirnya menjadi tua, klopo atau krambil gitu ya. Jadi dari begitu banyaknya nama untuk satu tumbuhan menunjukkan seberapa dekat budaya Jawa dan pengenalan mereka pada makhluk yang kalau di dalam sisi kolonial ya, kalau kita lihat kan mereka hanya mengeksploitasi dengan cara mengenali, kemudian mengetahui apa manfaatnya, bagaimana cara perbanyakannya dengan cara-cara objektif dan tujuan yang ekonomis gitu ya. Dan itu juga yang saya sangat dapatkan dalam proyek Lumintu ini. Kami belajar tentang dekolonialisasi, kemudian juga belajar tentang pengaruhnya pada perubahan habitat hutan dan tentunya juga iklim. Jadi saya menciptakan sebuah tetap lukisan botani tentang sebuah kelapa, tapi dari sudut pandang Jawa. Di situ saya mencoba menampilkan simbol gunungan. Jadi kenapa gunungan? Karena gunungan ini tentu saja selain maknanya bagus juga menggambarkan dan populer, mudah dikenali untuk hubungannya dengan budaya Jawa. Halo, perkenalkan aku Hagdiwan Prayogo atau Yoga. Sehari-hari aku bekerja sebagai pekerja seni, pengarsipan dan kerja-kerja audiovisual begitu.
Nah, di proyek Luminto ini aku bikin karya yang aku beri judul Untimely Twin. Untimely artinya sebuah peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak sinkron begitu dengan situasi zamannya. Sedangkan twin adalah taman dalam bahasa Belanda. Karya ini sebenarnya bicara soal bagaimana kita mempunyai cerita dan ingatan-ingatan atas taman dan pekarangan di sekitar rumah kita. Ide ini sebenarnya berangkat dari lingkungan hidup saya yang tinggal di perkotaan dan sulit sekali melihat rumah yang masih punya konsep pekarangan begitu, karena kita tinggal di sebuah wilayah yang sangat padat begitu perkampungannya. Nah, sementara untuk masyarakat tropis agraris sebenarnya taman itu bisa dilihat sebagai satu bentuk jaring pengaman sosial gitu. Hilangnya taman dan pekarangan dari area rumah kita sebenarnya itu menandakan adanya satu pola perubahan cara hidup kita yang mungkin dipengaruhi oleh banyak hal, nggak hanya soal perubahan lingkungan tapi juga mungkin didorong oleh kapitalisme, oleh perubahan gaya hidup, oleh ya memang perubahan lingkungan itu sendiri dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Nah, di sini aku bikin satu karya seri fotografi yang aku menggunakan arsip juga yang aku ambil dari website-website di KITLV gitu atau CRA Gallery, ada banyak sih. Untuk karya yang pratayang ini aku tampilkan dalam bentuk postcard. Jadi kenapa postcard? Karena aku membayangkan ini adalah satu media untuk bercerita soal ingatan kita atas pekarangan, atas taman gitu. Bahasa Belandanya Gimana kebun, membacanya? tuin. Toin. Oke.